Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada garapan PCB atas mesin las lagi ya. Kalau nggak salah sih miliknya Rino ya. Rino apa guys, pokoknya jenis Rino lah. Tapi yang kecil ya, 120 karena di sini ada 8 moset saja. Ini kiriman dari Mas Jakin atau Pak Jakin ya, ada di Pacitan Jawa Timur. Kirimkan PCB-nya saja. Dengan gejala kerusakan itu katanya api kecil atau apinya tidak bisa matang ya, cuma kayak ngecret kecil gitu, kayak tegangan 12 volt dikonsletkan, jadi nggak bisa besar ya apinya. Katanya awalnya ngedrop tapi bukan ngedrop mati ya, tapi itu ya. Terus kita lakukan pengecekan, ini udah tak pasang potensiometer tapi belum saya apa-apakan. Ini juga sudah bekas servisan karena beliau juga teknisi, tapi ini tidak bisa diatasi sehingga dikirim ke saya ya. Kita coba nyalakan, bismillah. Di sini lampu bulam nyala redup, artinya di sini untuk switching output final inverternya dia bekerja ya. Di sini ditandai dengan R atau resistor snubber, di sini panas. Dan ditandai dengan tegangan output driver MOSFET yang sudah 14 volt ini, Ini ketika dicek itu dia PWM-nya normal, tapi yang nggak normal itu feedbacknya karena dia api kecil ya. Dia yang nggak normal itu adalah bagian feedback kontrol arusnya. Untuk PWM sendiri sebenarnya normal, tapi tetap nanti kita ganti ya untuk IC PWM-nya. Kita coba cek dulu lah di sini. Ini untuk output driver MOSFET-nya 14,285, ini output B 14,3. Ketika dicek pakai osiloskop juga sama ya, dia normal. Tapi ketika feedbacknya itu diubah-ubah dia nggak normal, alias diubah nilai potensio di sini, nilai resistansi potensio. Suka kumbah resik tenan. Ini yang gue sabut di orang kok bilas pindo. Ini ya teman, kita buktikan bahwa PWM normal ya, dia normal lur di sini. Ini tak coba pakai channel 1 aja ya, 97,08 kHz, duty cycle 50%. Tapi yang nggak normal itu adalah bagian kontrol arusnya teman. Di sini ketika dicek di outputnya potensio, yang harusnya output potensio di situ tegangannya kan 8 volt ya, 8 sampai 9 volt ya. Inputnya potensio di nomor 3 ini terbaca cuma 1 volt, nggak normal sama sekali. Ini saya posisi minimal ketika dibesarkan juga sama aja, adalah input di sini harusnya 8 volt ya atau 7 volt. Outputnya pun tetap sama ya, mengikuti inputnya. Ketika dikecilkan dia ikut mengecil tegangannya sampai 0. Terus ini ketika dibesarkan mentok cuma di 1 volt, saja. Jadi penyebab utamanya di sini ada 2 kemungkinan, dari op-amp-nya sendiri rusak dan ini bagian kontrol juga rusak. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Kita normalkan dulu bagian kontrol arusnya ini, karena di tegangan harusnya 8 volt kok ngedrop jadi 1 volt. Padahal posisi minimal harusnya ketika ada rusak di output setelah potensio, ketika posisi minimal kan dia mentok ke ground ya, mentok ke sisi kiri ya, seperti ini. Jadi kan dia outputnya ke ground, sehingga inputnya nggak dapat resistansi apapun ke outputnya. Harusnya ketika ada short di setelah potensio dia tegangannya naik lagi, tapi ini sama aja, posisi minimal maupun maksimal dia tegangannya tetap ngedrop, harusnya 8 volt. Ini 1 volt sangat kecil. Makanya kenapa dia api kecil itu dikarenakan kontrol arusnya saja sudah nggak normal, apalagi bagian feedbacknya. Kita telusuri dulu apa yang menyebabkan tegangan input potensio ini ngedrop. Bisa jadi sendernya rusak, ada 2 sender 8V2. Jika dilihat di skema, ini kan skema umum ya, ini saya punya skema, itu output dari potensio ini ya, inputnya itu kan dia nomor 3 ya, dapat transistor S250 emitor, dan kolektornya itu dapat 12 volt, basisnya dapat kapasitor 100 nanofarad ke ground ya. Dan kolektor, antara kolektor dan basis itu ada resistor 6K8, dan dia ada 2 sender terhubung ke sender, yang satu ke ground 8V2, yang satunya lagi ini
yang satunya lagi itu ke jalur current sensor ya, RSUN ya, ke RSUN atau current sensor di output stang las. Jadi 8V2 yang satu dapat groundnya current sensor di output stang las, yang satu dapat groundnya utama. Biasanya sender ini bocor menyebabkan tegangan 12 volt ini nggak bisa masuk ke kaki kolektor sehingga drop ke 1 volt. Kalau outputnya potensio dia dapat resistor 5K1 atau 5100 ohm ya, 5K1 dapat pin 6 dan dapat kapasitor lagi 100 nanofarad ke ground lagi. Tapi tadi kan inputnya ngedrop ya, berarti kita utak-utak bagian inputnya dulu karena inputnya sudah ngedrop duluan. Kecuali kalau inputnya nggak ngedrop, outputnya dipakaikan dimasukkan ke output ngedrop, berarti yang masalah outputnya. Tapi tadi kan yang inputnya tadi bermasalah, jadi kita selesaikan dulu bagian input yang bermasalah. Oke lor, tadi sudah selesai, ini udah ketemu urusannya ya. Ini langsung satset aja karena keburu lebaran. Ini udah min 7 Idul Fitri teman. Saya belum mudik, jadi saya selesaikan yang ada di bengkel ini banyak banget nih. Tuh, ini mas apel turu. Oke, jadi yang menyebabkan tadi tegangan input kontrol arusnya itu ngedrop, yang harusnya 8 volt ke 1 volt kok jadi 1 volt, itu ternyata ada banyak penyebabnya. Yang pertama itu kerusakannya ada di bagian sini teman, inputnya ya, input tegangan. Dia kan dapat tadi ya, seperti penjelasan saya tadi, dia dapat transistor NPN S50 dan dapat jalur 12 volt di kaki kolektor, dan kaki basisnya dia dapat resistor 6K8. Untuk emitter dia langsung ke kaki nomor 3 potensio atau input ke potensionya, dan out potensio langsung dapat VR ya, atau tri 4 ini dapat VR, terus 5K1 ini ke pin 16 ke pin 6 sorry, ke pin 6 teman. Ke pin 6 tuh teman. Di pin 6 itu masuk ke jalur feedback op-amp nya, ke kontrol arus op-amp, dia dapat 6K8. Terus ini ke kaki nomor 2, kaki nomor 2 CATX 40 ya. Sedangkan kaki nomor 2 itu op-amp nya di inverting input ya, kaki nomor 3 non inverting. Biasanya kaki nomor 3 kaki nomor 4 ini di jumper biasanya, bener ya. Kaki nomor 3 itu non inverting, di jumper dengan ground. Nomor 7 VCC nya 12 volt dan outputnya di kaki nomor 6 ini dapat LED, dan ini dapat ke komparator. Yang sebelah sini dapat Zender 8V2, dapat SCR MCR 106. Ini lanjut ada S50 lagi ke kaki komparator sebagai feedback komparatornya. Jadi tadi yang menyebabkan masalah yaitu S50 nya udah tak ganti, dan di inputnya ternyata juga putus ya, jalurnya enggak hilang, putus di tengah jalan. Ini saya tambahkan resistor 1 ohm ya. Jadi kan tadi yang saya katakan kolektornya itu dia dapat 12 volt ya. Ini kolektornya dapat 12 volt plus dari 7812. Jadi ini saya kasih resistor, ini kasih selubung atau selongsong kabel biar nggak konslet ya. Saya taruh di bawah, nanti dipanaskan biar dia lebih rapi. Ini input 12 volt saya ambilkan dari kaki nomor 37812 menuju kaki kolektor. Karena ini S850, jadi kaki kolektor ada di paling pinggir ya. Nomor 1 ini emitter dapat kaki nomor 3 potensio, emitter dapat nomor 3, basisnya dapat resistor 6K8 dan kolektornya dapat 12 volt. Jadi nomor kaki kolektor tadi tegangannya ngedrop, saya jumper 1 ohm, ini ada resistor 1 ohm. Udah beres. Terus sendernya juga saya ganti ya, ini sender 8V2 ada 2 biji, yang satu ke ground utama, ground sekunder power supply, yang satu ke groundnya current sensor ya. Ini salah satu ke groundnya current sensor yang ada di bawah. Ini teman, ada ground current sensor di sini. Jadi ada RSUN yang dapat groundnya sender, dapat anodanya sender ini. Jadi ada 2 ground di sini yang enggak saling terhubung ya. Jadi sendernya ini diganti. Ini sering banget sender menyebabkan api kecil atau api terlalu besar ya.
Terus untuk IC sendiri ini saya ganti untuk PWM nya ke A3525 original dengan soketnya sudah ganti baru ya teman, sudah kinclong. Terus untuk bagian belakang ternyata ada sedikit keanehan tadi ya, saya baru nyadar ternyata tadi itu untuk kapasitornya, ini kapasitor Mylar output ya, ke bagian trafo output finalnya tadi ternyata outputnya di jumper jadi satu, padahal ini outputnya ada dua, yang satu ini kan jadi satu bener, tapi yang untuk yang sebelah yang dapat jalur kapasitor itu tidak di jumper, tapi masing-masing dapat jalur satu kapasitor, tidak dijadikan satu menjadi satu tiap gitu kok belibet omonganku, sorry. Dua kapasitor tidak dijadikan satu paralel, jadi satu-satu ya, jadi outputnya dari sini dapat outputnya dari kapasitor, dapat inputnya trafo masing-masing. Jadi tadi kesalahannya tadi mungkin ini sudah pernah diservis ya, karena beliau ini juga bengkel elektronik, mungkin ini ada kesalahan saat pemasangan kapasitor. Ini kapasitor lebih besar dari kapasitor yang asli warnanya lebih gelap, yang ini agak terang, tapi ini lebih bagus kayak, karena nilainya itu 4,9 mikrofarad, nilainya 4,9, sedangkan di bodinya itu 4,7. Tadi salah di jumper ya, jadi tadi di jumper satu dijadikan satu input saja, padahal ada dua trafo ya, dua trafo, yang satu yang input awal itu dijadikan satu, tapi untuk input satunya yang dapat kapasitor itu masing-masing satu kapasitor, jadi tidak digabung ya, salah kalau digabung itu menyebabkan trafonya overhead dan overload juga, dan lama-kelamaan trafonya rusak dikarenakan harusnya dua trafo yang berfungsi. Tadi awalnya cuma satu trafo saja, karena tadi di jumper satu ke pin sini. Ini udah saya kembalikan seperti settingan awalnya, saya kasih kabel karena ini nggak muat ya, ini saya fungsikan lagi karena kapasitor masih bagus. Jadi yang satu saya inputkan ke trafo 1, yang kedua ke trafo 2, jadi sudah seperti posisi normal seperti pabrikan ya, seperti semula, jadi nggak kayak awal tadi itu salah ya pemasangannya. Terus ini sudah jadi, ini hatchingnya udah tak lepas, itu belum tak bersihkan. Ini kita bersihkan dulu biar lebih kinclong, biar lebih bersih, kan enak ya kalau lebih bersih, nanti juga lebih awet juga. Ini belum tak bersihkan juga, nanti coba dibersihkan ya, ini kotor banget loh, paket banget kan ya. Ini sudah normal dan kita akan cek nyalakan ya, kita akan nyalakan untuk power supply-nya biar bisa ngecek tegangannya. Kita cek aja pakai multimeter yang fluke teman ya. Nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, lampu bola menyala redup menandakan switching final outputnya bekerja. Kita cek ya, kaki nomor 3 yang tadinya cuma 1 volt, sekarang kita cek di kaki nomor 3 potensio. Oke, sudah 7,2. Kita cek di kaki nomor 2 atau output potensio, kita naikkan pelan-pelan potensionya, lihat di sini. Kita naikkan pelan-pelan, oke, naik terus. Oke, 0,8, 1,5, 1,8, 2 volt, 2,5, 3 volt, oke, naik terus. Oke ya. Ini sudah hampir penuh. Oke, mentok di 7,2 volt. Dan sekarang kita cek ya, output itu sudah normal, tadi tegangannya sudah kembali ke semula. Kita cek di kaki nomor 2 op amp ya, kaki nomor 2 op amp nya kita cek, nilainya sekitar 0 sampai 0,7 normalnya ya. Kita cek dari mulai 0 dan kita kembalikan ke 0 lagi. Ini 0,05, kita naikkan pelan-pelan potensionya. Oke, mulai naik 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Oke, 0,44 ya. Jadi kita turunkan lagi, naikkan lagi, turunkan lagi, naikkan lagi. Oke, sudah bagus. Kita cek di kaki nomor 1, itu outputnya ya. Kita turunkan, kita naikkan. Oke, ketika diturunkan dia naik, ketika dinaikkan dia turun ya, karena dia inverting ya, ini terbalik ya teman. 0,08 ini ketika kita naikkan dia turun. Oke, sudah bagus. Nah, kita cek untuk posisi mousepad udah mulai panas semua, ini hati-hati ya, jangan sampai kepegang bagian drainnya karena bahaya teman. Udah mulai panas semua, dan kita coba cek ya untuk tegangan gate mousepadnya.
Kita cek untuk gate MOSFET-nya teman ya, pastikan juga normal. Oke, 5 volt di semua subdriver kita cek. Oke, 5 volt, mantap. Oke, 5 volt semua ya, ini sudah mantap. Jangan terlalu lama, ini bahaya ya, konsepnya tanpa heatsink. Ini panas banget teman. Kita cek perlahan-lahan pakai indera peraba ya. Kita cek panasnya MOSFET-nya, harusnya semuanya rata teman. Kalau panas semua, kalau dingin semua. Kalau dingin berarti belum bekerja ya. Ini udah panasnya rata semua, udah panas semua. Harusnya ini dipasang heatsink. Heatsinknya masih saya bersihkan nanti ya. Udah panas rata berarti tegangan sudah normal semua. Tinggal nanti dites untuk pengelasannya. Sudah mantap, sip.